Kerja dunia malam itu berat buat saya, berat. Kelihatannya aja enak, buat saya berat. Saya punya masa lalu yang saya dari kecil memang dari keluarga yang nggak bahagia. Dari orang tua yang memang penjudi, pemukul juga mereka itu, bermain dengan kekerasan. Saya pernah berpikir, kenapa kok saya ini kayak anak tiri. Tapi saya lihat-lihat, bukan saya aja diperlakukan kayak gitu, saudara-saudara juga gitu. Saya sebenarnya orangnya berkeinginan tinggi untuk sekolah. Tapi karena memang perkataan itu yang sering kata-kata yang jahat, kata-kata yang nggak baik, dipukul, dicubit, di ini, akhirnya saya trauma juga. Udah tamat SD udah nggak ada dukungan dari orang tua. Akhirnya saya disuruh ke Jakarta, memang mereka yang suruh. Tadinya mereka bilang kerja sama saudara, namanya masih bertumbuh remaja, nggak tahu ya. Akhirnya jadi pembantu sih. Di sana jadi pembantu pun ya makan terbatas, dibatasin semua. Itu sama saudara sendiri gitu. Saya kerja sama saudara itu kira-kira kayaknya ada setahun lebih. Akhirnya saya pindah ke Jelambar. Saya ke Jelambar, saya bertemu dengan laki-laki yang saya pikir bisa ngebahagiain saya lah. Bisa. Jadi ya saya memang sudah ada kenalan dulu sama dia, sudah ngobrol, sudah kenal gitu, teman satu kos gitu. Nggak tahu gimana ceritanya, karena memang saya sering ditelepon mama untuk minta uang, akhirnya saya kan nangis ya. Nah laki-laki itu kayaknya datang inilah, maksudnya nanya-nanya gitu kan, kayak perhatian gitu ya. Nah ya malam itu kejadian seks bebas saya sama dia. Jadi di situ juga bukan laki-laki yang baik ya buat saya, karena sama saya pun dia masih bawa cewek di depan saya. Tapi di situ ada laki-laki yang ya saya sebenarnya nggak cinta sama dia. Saya nggak cinta sama dia, tapi karena dia baik, mau ngebiayain hidup saya, mau menerima saya walaupun saya sudah hamil sama laki-laki itu. Waktu itu sudah umur 3 bulan kehamilan saya. Saya menikah tidak dasar cinta. Saya cuma batu loncatan aja, saya memanfaatin dia. Saya pikir kan pertama menikah kalau misalnya saya nggak cinta, ya cinta akan datang mengikuti nanti kalau dia baik sama saya, apa gitu ya. Tapi ternyata belum sempat gimana tumbuh rasa cinta gitu, walaupun saya sudah punya banyak anak juga dari dia gitu. Jadi saya sudah dibuat dia penjudi berat juga dan dia paranormal, dia ketahuan sama cewek juga. Akhirnya saya minta cerai dari dia. Dengan kejadian saya cerai ya, belum lagi masa lalu saya sangat stres. Saya sangat stres sehingga saya cerai, saya minta cerai. Saya sengaja cari teman-teman yang nggak benar, ya, untuk menghilangin stres saya gitu kan. Saya kerja di dunia malam, di situ saya ladies dan dance juga. Ya karena saya pemakai ya. Kalau pemakai itu kan kalau saya kerja gitu kan, saya pemakai kan keluarin uang itu banyak untuk narkoba. Nah, akhirnya saya dikenal sama teman sama bandar besar narkoba. Saya pacaran sama bandar narkoba itu, jadi di situ sebenarnya saya juga nggak cinta sama dia, tapi saya manfaatin dia karena dia bandar besar ya, kan bisa pakai barang gratis dari dia ya. Ya sekian lama saya berhubungan ya, pacaran dengan bandar narkoba. Ya singkat cerita saya ditangkap BNN, yang saya pikir sih ya kalau di kosan elit gitu ya nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin dirajah. Tapi ya terjadi razia siang itu, dan pada saat razia kami semua dites urin. Salah satunya saya yang kena. Di BNN ya, saya bertemu dengan wanita, di situ kan ditanya jawab kan tentang kenapa saya narkoba gitu kan. Saya ngomong dengan jujur, akhirnya kata si perempuan itu, dia bilang, "Bu, maaf, kalau saya sih melihat ibu butuh Tuhan. Mau ibu saya kirim ibu di tempat rehab yang membuat ibu bisa mengenal Tuhan." Saya bilang, "Saya mau." Saya ya ditempatkan di satu rehab
Itu Dulos namanya. Yang saya pertama datang saya lihat ya gitu, saya lihat orang memuji-muji Tuhan segala macam. Saya merinding-merinding, rasa kayak mau nangis gitu kan ya. Saya bilang, ini loh yang selama ini yang saya impi-impikan. Selama saya hidup nggak benar, sebenarnya saya sudah mau pergi ke gereja, tapi saya pernah ke gereja ditolak sama orang. Nah di situ saya dibimbing juga ya, saya sering didoakan sama mereka dan sering baca firman Tuhan, hal-hal kerohanian lah. Saya di rehab itu karena saya berkelakuan baik ya, itu 3 bulan. Dari Dulos saya dikirim ke Lembang dan di situ saya semakin dikuatkan karena di situ ada belajar tentang pemulihan dari kasusan untuk saya memulihkan, melepaskan pengampunan. Dan disitulah sebenarnya yang saya baru tahu mengampuni papa saya, mengampuni keluarga saya. Ada satu ayat yang saya ingat, jika kamu tidak mengampuni dosa orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa kamu. Takut ya, kalau misalnya saya tidak mengampuni gitu kan ya, saya tidak akan diampuni. Sesalah apa sih mereka gitu kan, sedangkan dosa saya kayak gimana pun yang sudah nggak tahu lah, nggak bisa disebut lagi ya. Bapak saya yang di surga itu mau menerima saya dengan apa adanya gitu kan. Masa sih saya enggak gitu. Ya di situ saya belajar dari pemulihan itu, memperbaiki hubungan dengan keluarga ya, memperbaiki hubungan dengan keluarga. Waktu saya bertobat mama udah nggak ada, tinggal papa. Jadi saya telepon ke papa, ya nangis di situ ya. Senang sekali dia karena ada kabar lagi gitu. Dan saya datang ke papa. Saya sempat peluk papa, yang tadinya saya taunya dia jahat. Tapi saya kayaknya didorong sama Roh Kudus untuk ayo peluk papamu. Sambil saya bilang, Pak, saya belum bisa ngebahagiain Bapak. Saya bisa ngomong ke papa saya bahwa saya minta maaf sama papa saya. Dan saya bisa peluk papa saya. Selama ini kan saya mencari kepuasan, kebahagiaan di tempat lain itu cuman karena seorang bapak ya. Tapi setelah saya bertobat, saya mengenal Tuhan. Saya mendapatkan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan sendiri yang memberi ke saya. Akhirnya saya bisa melihat, bapak saya melihat saya, ada Tuhan Yesus di dalam diri saya. Bahagia banget pada saat itu, yang nggak bisa dikatakan lagi ya. Setelah saya mengalami pemulihan dan ya saya mengambil keputusan untuk saya melayani di Rumah Pengharapan Baru. Saya dapat panggilannya di Bayi ya, di Bayi. Kenapa saya dapat panggilan di Bayi? Ya karena saya diingatkan Tuhan tentang saya yang dulu-dulunya saya sering mengaborsi. Jadi saya diingatkan Tuhan tentang ya bayi-bayi, untuk bisa mengasihi bayi-bayi gitu. Saya sangat bersyukur ya dengan latar belakang saya yang sangat tidak baik, tapi Tuhan mau memilih saya melayani di Rumah Pengharapan Baru. Dosa saya merah ya, seperti kirmisi, tapi Tuhan mau memakai saya untuk melayani Tuhan ya, memulihkan saya sangat bangga sekali.